Lah, seandainya sapi tadi hamin satu kok mati, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi wa bi asrarihi fid daraini amin. Wa man nadara udhiyatan muayyanatan, wa man bermula orang nadara ialah bernadar siapa man udhiyatan akan berkurban muayyanatan yang tertentu, ka'an qala seperti berkata siapa man lillahi ialah karena Allah, alayya wajib atas saya, an udahiyah menjadi mubtada muakhar, an udahiyah bermula berkurban siapa saya, bihadhi dengan hewan ini, wa fi maknahu menjadi khobar muqaddam, wa fi maknahu ialah semakna di dalam perkataan lillahi alayya an udahiyah bihadhihi, ja'altu hadhi udhiyatan, bermula dawuh ja'altu hadhi udhiyatan, ja'altu hadhi udhiyatan menjadi mubtada muakharnya, ja'altu menjadikan siapa saya, hadhihi akan hewan ini, udhiyatan sebagai hewan kurban, au nadhara atau bernadar siapa man udhiyatan akan berkurban, zimati di dalam tanggungannya man, ka'an qala seperti berkata siapa man lillahi ialah karena Allah, alayya wajib atas diriku, udhiyatan akan hewan kurban, summa ayyana lalu menentukan siapa man ha kepada udhiyah, lazima maka wajib hu kepada man apa dabuha menyembelih udhiyatan, fi waktiha di dalam waktunya udhiyah, bifaan karena memenuhi, bimaktadoma dengan ketentuannya sesuatu, iltazama yang mewajibkan siapa man hu kepada man. Yang pertama, wa man nadara udhiyatan ayatan ka'an qala lillahi alayya an udhiya bihadi, siapa saja yang bernadar ya dengan nadar kurban yang ayana. Kemarin nadar ini ada dua, nadar hakiki dengan nadar hukmi. Nah, ini contoh orang nadar secara hakiki, yaitu dengan muayyanah, fisik hewannya ditunjuk. Semisal saya pergi ke kandang kambing atau ke pasar, saya tunjuk salah satu kambing, ya, fisiknya saya tunjuk, saya ambil kambing A semisal, kemudian saya berkata lillahi alayya an udhiya bihadihi, wajib bagiku karena Allah berkurban dengan hewan kambing A ini, maka status hewannya menjadi milik Allah dan status kurbannya menjadi kurban wajib. Saya yang berkurban haram makan dagingnya dan tidak boleh dimakan sedikit pun, wajib disedekahkan. Ini yang pertama. Jadi saya tunjuk fisik hewannya, sambil ngomong semisal ya wajib bagiku karena Allah berkurban dengan hewan ini, maka status hewannya sudah menjadi milik Allah karena sudah dinadari. Kedua, kurbannya menjadi kurban wajib. Ketiga, si pekurban tidak boleh makan sedikit pun dagingnya, wajib disedekahkan. Ini yang pertama. Wa fi maknau ja'altu hadhi udhiyatan, atau yang semakna dengan lillahi alai an udhiya bihadi. Ini contoh dari nadar secara hukmi, tidak spesifik menggunakan kata lillahi alai, ini an bermakna nadar. Ya, jadi ada orang berkata, saya jadikan hewan ini sebagai kurban sambil menunjuk hewan, fisik hewannya. Saya ulang, sambil menunjuk fisik hewannya, kemudian saya bilang, ja'altu
hadi udhiyatan. Saya jadikan hewan ini sebagai hewan kurban. Maka statusnya satu, hewan tadi sudah menjadi milik Allah karena dinadari. Yang kedua, status kurbannya menjadi kurban wajib karena di sini ditakyin. Ketiga, si pekurban haram makan dagingnya sedikit pun, ya haram dimakan, wajib disedekahkan semuanya. Au nadar utyan fi dimatihi. Kemudian nadar di dalam tanggungannya ada secara takyin muayyana, ada dhimah. Bedanya apa? Kalau muayyan ini fisik hewannya ditunjuk, hewannya ada di depan orangnya. Kalau ini enggak, dia hanya berkata secara umum, tahun ini wajib atas diriku karena Allah untuk berkurban. Atau dalam bahasa lain, tahun ini saya bernadar akan berkurban dengan seekor sapi. Ya, sapinya waktu itu belum ada. Sumayana kemudian pergi ke pasar menunjuk sapi A ini saya jadikan untuk berkorban. Jadi kesemua tadi baik nadar secara hakiki, ini contohnya lillahi alaihi an udai hadi, atau nadar secara hukmi ja'altu hadi utyatan, atau nadar di dalam tanggungan lillahi alaihi utyatan semaihu, maka ketiganya tadi wajib disembelih di dalam waktunya, yaitu waktu Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 13, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Karena untuk memenuhi ya apa yang telah ia wajibkan kepada dirinya sendiri. Jadi bedanya kalau ini semua menjadi kurban wajib. Kalau kurban wajib harus disembelih di waktunya. Kalau lewat maka menjadi qadha. Beda dengan kurban yang tidak wajib, maka kalau lewat di waktunya, semisal disembelih di luar hari tasyrik, maka statusnya bukan kurban, tetapi penyembelihan biasa. Dagingnya menjadi sedekah, bukan kurban lagi. Falau khoroja, maka seandainya keluar apa al waktu-waktu, lazima maka wajib hu kepada man, apa dabruha, menyembelih udhiyah, odoan karena kodo, kama sebagaimana keterangan nakola yang menunjuk hu kepada siapa Ar-Ruyani, Imam Ruyani, anil ashabi dari ashabus Syafi, murid-muridnya Imam Syafi. Maka seandainya waktu itu telah keluar, waktu apa maksudnya? Waktu penyembelihan, maka status hewan yang kurban tadi tetap wajib disembelih. Statusnya penyembelihannya qadha, sebagaimana dinukil oleh Imam Ruyani dari Ashabus Syafi'i. Maksudnya jenis kurban yang wajib tadi karena nadar secara nadar hakiki, atau nadar secara hukmi, atau nadar secara dhimmah, ini wajib disembelih di waktunya, yaitu Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau seandainya disembelih di luar itu, semisal tanggal 14 Dzulhijjah, mungkin karena faktor lupa atau yang lainnya, dia tetap wajib disembelih. Semisal disembelih tanggal 14 Dzulhijjah, maka statusnya itu sebagai kurban, tetap sebagai kurban, cuma qadha. Tetapi kalau kurban sunnah, kalau di luar waktunya, maka statusnya tidak menjadi kurban, tetapi penyembelihan biasa dan dagingnya hanya untuk sedekah. Fa'in talifat, apabila rusak atau mati apa al-ula, ya jenis nadar yang pertama, yaitu nadar lillahi alai an udhiya bihadi, atau yang semaknanya atau gampangannya
jenis nadar yang nadar hakiki atau nadar hukmi, hewan kurbannya rusak, semisal pincang atau mati. Bila taksirin dengan tanpa kelalaian, faktor rusaknya, pincangnya atau matinya bukan karena faktor kesengajaan, tetapi tanpa kelalaiannya. Fala syai'a, maka tidak ada kewajiban apapun alai atas orang yang berkurban. Lianna karena sesungguhnya utiyah kharajat keluar apa utiyah an milkihi dari kepemilikannya man bin nadri dengan nadar wasyarat dan jadi apa utiyah wadiatan menjadi khobarnya. Syarat ini temennya kana, amalnya kana tarfaul isma wa tansibul khobar. Sebagaimana dalam kitab Alfiyah, tarfa'u kanal mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Wasorot dan jadi apa utiyah wadiatan sebagai titipan indau di sisi nyaman. Yang pertama, kalau hewan kurban yang dinadari secara hakiki atau secara hukmi kok rusak, pincang atau mati, rusaknya atau matinya tanpa kelalaian, maka orang yang berkurban tidak ada kewajiban untuk menggantinya dengan cara membeli lagi. Kenapa? Karena hewan kurban tadi yang sudah dinadari secara hakiki atau secara hukmi ini sudah keluar dari kepemilikannya, miliknya sudah menjadi milik Allah sebab nadar, dan di sisinya hewan tadi hanya titipan. Sebagaimana dalam akad wadiah, kalau barang yang dititipi rusak tanpa kelalaian atau kecerobohannya, maka ia tidak wajib menggantinya. Itu maksudnya. Contohnya, semisal nadar secara hakiki. Wajib bagiku karena Allah untuk berkurban dengan hewan ini. Semisal, kemudian H-1 sebelum Idul Adha ternyata pincang, kan tidak sah. Pincangnya karena tanpa kelalaian saya semisal, maka saya tidak wajib menggantinya, tidak ada kewajiban sama sekali. Kenapa? Status hewannya sudah milik Allah sebab nadar. Saya di situ hanya titipan. Atau hewannya mati, ya, tapi matinya bukan karena kecerobohan saya, maka saya tidak ada kewajiban sama sekali. Ini gambaran yang pertama. Talifat atau rusak apa al-uha bitaksirin sebab kecerobohan lazima maka wajib kepada man apa al-aksaru mengganti dengan harga yang lebih mahal min misliha dari semisal hewan tadi yauman nahri pada hari raya Idul Adha wakimatiha dan harganya utiyah yaumat talafi pada harinya rusak atau mati liastaria supaya membeli siapa man dia dengan kimatiha karimatan akan hewan yang lebih baik lebih bagus amislaini atau dengan 2 ekor yang semisal yang kualitasnya sama italifati karena rusak tadi faaksaro atau bahkan lebih mahal. Sekarang hewan kurban yang dinadari secara hakiki atau secara hukmi tadi, semisal saya bilang ya saya jadikan hewan ini sebagai kurban, kemudian hewan tadi H-1 ini meninggal ya sebab kecerobohan saya, maka saya wajib menggantinya dengan harga yang lebih mahal di hari raya Idul Adha atau uangnya pada hari matinya untuk dibelikan dengan kambing yang lebih bagus atau 2 ekor yang sepadan kualitasnya bahkan atau mungkin lebih. Gambarannya, saya beli kambing, kambingnya ini saya bilang ja'altu hari utiyatan, saya jadikan kambing ini sebagai kurban, maka status kurbannya menjadi kurban wajib karena dinadari.
kemudian H-1 meninggal dunia, semisal meninggalnya karena kecerobohan saya, semisal saya ngasih makan yang ada racunnya, akhirnya kambing tadi meninggal, maka saya punya kewajiban. Kewajibannya apa? Semisal waktu beli harganya 3 juta. Ternyata pas hari raya Idul Adha harganya 5 juta. Maka saya harus membelinya. Atau saya ngasih uang 55 juta tadi, ternyata harga ketika kambing itu mati harganya 5 juta. Maka saya ngasih uang 5 juta untuk dibelikan dengan kambing yang lebih bagus. Kalau nggak ada kambing yang kualitasnya lebih bagus dari yang mati, maka saya harus membeli 2 ekor kambing yang kualitasnya sama atau bahkan kualitasnya lebih. Ini gambarannya. Saya ulang. Saya punya kambing, kemudian saya bilang, ja'altu hari utyatan, sambil menunjuk kambingnya. Saya jadikan kambing ini sebagai kurban. Maka status kambingnya sudah menjadi milik Allah karena nadar. Dan kurbannya menjadi kurban wajib. Ternyata H-1 meninggal. Itu karena kecerobohan saya. Maka saya punya kewajiban. Kewajiban pertama, semisal harganya tadi awalnya 3 juta ketika beli. Ternyata ketika harganya hari raya Idul Adha 5 juta, maka saya harus membelinya dengan harga 5 juta. Atau harga ketika H-1 pas meninggal ini harganya ternyata 4,5 juta, maka saya harus ngasih 4,5 juta untuk membeli kambing yang lebih bagus. Atau seandainya tidak ditemukan kambing yang lebih bagus, maka saya beli 2 ekor kambing yang kualitasnya sama dengan hewan yang mati tadi, atau bahkan lebih baik atau lebih bagus kualitasnya. Itu kalau mati atau rusak karena keserbuhan. Fa'in atlafa, maka apabila merusak kepada utia, siapa ajnabiyun orang lain, lazima maka wajibhu kepada ajnabiyun apa daf'u qimatnya, menyerahkan nilainya utia, uangnya maksudnya, linadiri kepada orang yang bernadar, liyashtariya supaya membeli siapa nadir, dia sebab biha dengan qimatnya, mislaha akan yang sepadan dengan utia yang sudah meninggal. Fa'ilam yajid, maka apabila tidak menemukan siapa nadir kepada mislaha, fadunaha, maka di bawah mislaha. Maksudnya sekarang saya punya kambing, ya, kambingnya ja'altu hari udian, dan saya bilang saya jadikan kambing ini sebagai kurban, maka statusnya sudah menjadi kurban wajib karena dinadari secara hukmi. Kemudian H-1 saya bawa ke masjid, diterimalah oleh panitia. Ternyata malamnya oleh panitia ya meninggal, entah karena apa. Maka panitia tadi wajib menyerahkan sejumlah uang kepada saya yang telah bernadar untuk saya uang tadi untuk membeli hewan yang kualitasnya sepadan dengan hewan yang mati tadi. Kalau tidak menemukan hewan yang sepadan, maka di bawahnya tidak mengapa. Jadi kalau kurban yang sudah dinadari secara nadar hakiki atau hukmi, kalau wafat atau rusak sebab tanpa kelalaian, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Kalau meninggalnya atau rusaknya karena kecerobohan, maka ada kewajibannya dengan membeli yang lebih mahal dari yang kualitas sepadan, atau membeli 2 ekor yang nilainya sepadan. Kalau dirusak oleh orang lain, dia pun orang itu wajib menggantinya dengan membeli
memberikan sejumlah nilai uang kepada orang yang akan berkurban untuk dibelikan yang kualitasnya sama, atau jika tidak ditemukan maka di bawahnya. Itu ketentuan kalau nadar yang secara hukmi atau hakiki yang muayyan. Sekarang wa in talifat, apabila rusak apa asaniyatu yang kedua. Yang kedua itu apa? Nadar utian fidimah, nadar yang secara dimah. Maksudnya apa? Ya, nadar secara umum kambingnya tidak ditunjuk. Misal saya bilang tahun ini saya bernadar kambing ya untuk saya jadikan kurban. Kemudian saya pergi ke pasar, kemudian tunjuk kambingnya. Itu gambaran yang kedua. Lah, kondisi yang kedua kalau mati atau rusak bagaimana? Walau bila taksirin, saya ulang, wa in talifat, apabila rusak apa asalnya itu yang kedua, walau bila taksirin, walaupun tanpa kecerobohan, bagi ya maka tetap apa al aslu asalnya di dalam tanggungannya, lianna makana sesungguhnya sesuatu iltazama yang mewajibkan siapa man hu kepada ma sabata maka tetap apa ma di dalam tanggungannya, bahwa maka bermula domanihi di dalam jaminannya man ila husulil wafai sampai terwujudnya pemenuhan janji. Fayabtulu maka batal apa ta'inu hewan yang sudah ditentukan bitalafil muayyani sebab rusaknya atau matinya hewan yang sudah ditakyin, wa yaudu dan kembali apa sesuatu fi mati di dalam tanggungannya, kama sebagaimana perkara karena yang ada apa enggak. Maksudnya sekarang contoh kondisi kalau rusak atau mati hewan yang dinadari secara dimah. Maksudnya saya bilang, tahun ini saya bernadar kambing untuk saya jadikan kurban. Kambingnya belum ada, kemudian saya pergi ke pasar. Saya tunjuk kambing A semisal, untuk saya jadikan kurban. Maka status kambingnya sudah menjadi milik Allah karena sudah dinadari dan kurbannya menjadi kurban wajib. Kemudian ternyata H-1 katakan hewan tadi, kambing tadi matinya tanpa kecerobohan saya. Apakah saya tidak wajib mengganti? Tetap. Bagia aslu fi dimatihi. Maka saya tetap punya kewajiban untuk menggantinya. Kenapa? Tanggungannya masih tetap ada. Karena saya telah mewajibkan atas sesuatu bagi diri saya, maka tanggungan tadi tetap ada. Maka untuk memenuhi nadar tadi saya harus menggantinya. Semisal tadi kambing A itu karena mati H-1, maka saya harus beli lagi kambing B untuk menggantinya. Fayatul at-ta'in, maka batal kambing A yang tadinya saya sudah tunjuk karena mati, itu maka saya membeli kambing B untuk penggantiannya. Itu maksudnya. Saya ulang untuk mempermudah. Saya nadar secara umum, maksudnya saya belum tunjuk kambingnya. Tahun ini saya bernadar kurban seekor sapi. Kemudian saya pergi ke pasar menunjuk sapi A ini saya jadikan kurban. Maka status kurbannya menjadi kurban wajib. Nah, seandainya sapi tadi H-1 kok mati, walaupun tanpa kecerobohan saya, kelalaian saya tetap menjadi tanggungan saya. Maksudnya saya harus mengganti kambing A tadi, sapi A tadi yang sudah saya tunjuk untuk dijadikan kurban. Maka saya wajib menggantinya. Itu. Karena apa? Karena saya telah mewajibkan diri saya, maka tanggungan itu tetap ada. Maka kalau sapi A tadi meninggal, maka saya harus menggantinya. Semisal dengan sapi B untuk memenuhi nadar yang sifatnya dimbah tadi.
maka sapi A yang sudah saya tunjuk ya batal. Karena apa? Sudah mati. Maka harus menggantinya dengan sapi B atau seterusnya. Itu gambarannya. Berarti bedanya kalau nadar yang ditakyin, baik nadar yang hakiki atau nadar hukmi, dengan nadar yang dimana, kalau nadar yang sifatnya takyin, baik hakiki atau hukmi, kalau matinya tanpa kecerobohan, maka tidak menggantinya sama sekali. Kalau ini baik ya tanpa kecerobohan, tetap wajib menggantinya. Itulah bedanya kalau kambing atau hewan yang tadi mati, ya apakah wajib menggantinya? Lihat, kalau nadarnya secara nadar takyin baik hakiki atau hukmi, kalau matinya tanpa kecerobohan tidak wajib menggantinya. Kalau yang nadar secara dimah, kalau matinya ya walaupun tanpa kecerobohan, ia tetap wajib mengganti. Wallahu a'lam bishawab.